Halo semua, jadi kali ini aku hanya mau bercerita tentang pengalaman atau review aku memakai Apple Ecosystem. Jadi beberapa tahun terakhir aku menggunakan Apple Ecosystem dan sekarang mungkin tahun ini tahun yang perfect atau tahun yang sudah sempurna ekosistem Appleku. Mulai dari iWatch, mulai dari MacBook, mulai dari iPad, mulai dari handphone yang sekarang iPhone yang saya pakai. Jadi mungkin dimulai dari MacBook dulu ya. Aku pertama punya MacBook di tahun 2018-19an. Ya sekitar 6 tahun, 7 tahun kurang lebih. Tapi aku belum pakai iPhone, jadi aku masih memakai MacBook ini dari tahun 2000, anggap 18 ya. 18, sekarang udah tahun 2025. Jadi hampir 7 tahun tapi belum genap 7 tahunnya. Ini aku dimonitorkan atau diproyeksikan atau disambungkan di desktop karena memang MacBook Air ini mungkin menurut aku masih terlalu kecil layarnya. Jadi nggak nyaman kalau kita pakai MacBook. Jadi kita mulai dari suka duka memakai MacBook Air. MacBook Air ini dia kecil ya. Layarnya kecil, simple, ukuran dimensi dari MacBooknya juga kecil. Nah itu yang membuat saya mobilitasnya tinggi menggunakan MacBook ini, bawa kemana-mana juga nggak terlalu berat. Chargernya juga nggak terlalu berat, tapi masih bisa menyimpan baterai yang sangat panjang. Sekitar 8 jam, waktu baru itu sampai 10 jam. Kalau buat ngetik bisa lebih dari itu ya 12 jam. Tapi sekarang karena memang sudah 6 tahun, aku MacBook ini baterai health-nya tentu menurun ya, sudah 6 tahunan lebih. Tapi kalau aku hitung untuk ngetik-ngetik doang atau internet browsing dan seterusnya mungkin dari full itu habis sampai 4 jam. Jadi kuat 4 jam tuh masih kuat. Jadi menurut aku ini best purchase deal daripada aku beli laptop yang Windows. Jadi mungkin kedepannya sampai aku tua nanti saya kayaknya nggak bakal pindah ke Windows lagi karena sudah terpaku pada MacBook dan juga sudah terbiasa dengan tampilannya ya. Jadi tampilannya itu menurut aku nyaman dan juga nggak gampang sakit mata. Kalau menurut aku sebagai dulu pernah pakai Asus atau Lenovo atau bahkan Compaq dulunya. Jadi kayak aku udah ganti laptop Windows 3 kali, cuman dalam waktu let's say hanya 8 tahun ya, sekitar 6 sampai 8 tahun, tapi aku belum ganti MacBook walaupun sudah 6 tahunan lebih. Jadi kayak menurut aku ini walaupun harganya sedikit mahal, tapi kalau dibandingkan laptop tentu ini lebih efisien ya, walaupun lebih mahal tapi lifespan-nya lebih panjang. Kemudian akhirnya aku beli ini ya iPad karena memang iPad ini harganya masih terjangkau, masih murah lah ya. Nggak kayak iPhone kan barangnya kecil tapi mahal. Untuk belajar aku pakai ini, kadang dulu aku baca-baca pakai ini karena memang kalau pakai MacBook terus itu tuh nggak nyaman aja karena memang layarnya tuh kecil banget dan nggak bisa di kayak gini. Tapi kalau ini tuh bisa ya. Ini aku beli agak murah sih, sekitar 4 juta atau 5 juta dan udah dapat eh apa ya namanya iPad generasi 9. Dan ini apakah cukup ya untuk desain-desain? Nggak cukup. Tapi kalau untuk baca-baca terus cuma buat browsing ini lebih dari cukup banget dan ini udah awet. Ini udah sekitar 2-3 tahunan ya, dan nggak ada masalah sama sekali. Lagi-lagi nggak ada masalah daripada aku pernah beli punya Samsung tapi bermasalah. Jadi ekosistem Apple nomor satu. Kemudian aku baru belilah iPhone di tahun 2024 2023. Jadi udah setahun lebih ya. Dan aku beli iPhone yang terbilang paling murah. Bukan yang paling murah sih sebenarnya. Paling versinya paling bawah gitu, iPhone 11, padahal sekarang sudah iPhone 15. Tapi dengan memori 128 udah cukup sih untuk bikin konten masih sangat cukup. Mungkin perlu upgrade ketika memang sudah agak lama, kameranya agak kusam, kemudian memorinya udah penuhan terus mungkin aku upgrade. Tapi kalau untuk sekarang masih oke, mungkin ya sekitar 2-3 tahun kayaknya masih sanggup. Jadi apakah pengalamanku selama memakai ekosistem Apple aku menyesal dan akan balik lagi ke Windows? Kayaknya nggak bakal balik lagi. Setahu aku orang yang pindah dari Windows ke Apple dia akan nggak bakal balik lagi ke Windows. Tapi orang yang dulunya Apple ke Windows dia masih banyak dan berpotensi bisa balik lagi ke
ekosistem Apple-nya. Jadi kayak orang yang sudah masuk ke Apple kayaknya dia nggak bisa keluar. Dan aku kayaknya akan memakai produk Apple sampai kapanpun kalau memang nggak ada inovasi-inovasi dari produk lain selain atau non Apple. Semoga membantu. Mungkin lain kali aku akan review MacBook secara overall ya. Kalau sekarang kan cuma general banget ya, iPad, handphone, terus MacBook.